Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah memang punya banyak pesantren bersejarah yang usianya ratusan tahun. Pesantren-pesantren ini bukan hanya pusat pendidikan Islam, tapi juga penjaga tradisi aswaja dan budaya Jawa. Bahkan, salah satunya adalah Pondok Pesantren Tegalrejo, tempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menimba ilmu. Sampai sekarang, pesantren-pesantren ini tetap aktif mengadakan kegiatan keagamaan, tadarus Al-Quran, pengajian, hingga program berbagi untuk masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 8 pesantren tertua di Jawa Tengah yang punya pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam dan kebudayaan Nusantara. Jangan di-skip, karena setiap pesantren punya kisah unik yang bikin kita semakin kagum dengan warisan para ulama terdahulu. Yuk, kita mulai. Delapan. Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Meski secara administratif masuk DIY, Al-Munawir punya santri dominan dari Jateng dan menjadi bagian dari jaringan pesantren besar di wilayah tersebut. Dikenal sebagai pusat tahfiz dan qiraat Al-Quran, pesantren ini memiliki banyak unit seperti Q, A, L, dan lainnya sesuai fokus keilmuan. Alumni Al-Munawir banyak menjadi ulama, qori, dan pemimpin lembaga keislaman di Indonesia. Pesantren ini juga dikenal dengan keilmuan klasik yang mendalam. 7. Pesantren Al-Fatah Parakan Canggah, Banjarnegara. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Fatah pada tahun 1901, pesantren ini berkembang dari sebuah masjid kecil di Parakan Canggah, Banjarnegara. Hingga kini, pesantren Al-Fatah tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang berpegang pada tradisi aswaja dan mendidik para santri dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Di bulan Ramadan, pesantren ini aktif mengadakan program wakaf Al-Quran dan buka puasa bersama masyarakat sekitar. Pesantren-pesantren ini bukan hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga penjaga tradisi aswaja dan budaya Jawa. Dengan peran strategisnya, pesantren-pesantren ini terus melahirkan generasi santri yang berkontribusi dalam masyarakat, baik sebagai ulama, intelektual, maupun pemimpin yang tetap menjunjung tinggi warisan Islam dan budaya lokal. Di bulan Ramadan, kegiatan pesantren semakin semarak dengan berbagai program ibadah dan sosial, yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. 6. Pesantren Giri Kusumo, Demak. Didirikan oleh Syekh Muhammad Hadi pada tahun 1868, pesantren ini berlokasi di Banyumeneng, Meranggen, Demak. Fokus pesantren ini adalah pendidikan akhlak dan ilmu agama, menjadikannya salah satu pesantren yang memiliki peran penting dalam membina generasi Muslim di Jawa Tengah. Setiap Ramadan, Giri Kusumo menggelar santunan bagi anak yatim dan duafa, serta ceramah keislaman yang terbuka untuk umum. Pondok Pesantren Giri Kusumo adalah pondok pesantren yang cukup tua yang sudah berumur lebih dari 150 tahun. Pondok pesantren ini adalah wujud gagasan Syekh Hadi untuk menumbuhkan institusi pendidikan yang mengatur dalam hal akhlak dan ilmu agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Giri Kusumo terdapat banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui, yaitu seperti penolakan oleh penjajah Belanda. Pada awal berdirinya, perkembangan pesantren tidak terlalu pesat sampai di tahun 1997 Pondok Pesantren Giri Kusumo mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pondok Pesantren Giri Kusumo adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang menggunakan sistem asrama, dengan pelajaran agama dan umum yang seimbang. 5. Pesantren Darussalam Watu Congol, Magelang. Berdiri sekitar tahun-tahun 1820 sampai tahun 1830 oleh Kiai Haji Abdurrauf, pesantren ini memiliki keunikan jumlah santrinya yang selalu kurang dari 1000 orang. Berlokasi di Gunung Pring, Muntilan,
Pesantren ini memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pendidikan Islam di daerah Magelang. Selama Ramadan, pesantren ini menyelenggarakan itikaf dan kajian keislaman untuk meningkatkan pemahaman agama santri dan masyarakat. Kiai Abdurrauf adalah salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat ketiga. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Diriwayatkan, Kiai Hasan Tuko keluar dari komplek keraton karena beliau memang lebih senang mempelajari ilmu agama daripada hidup dalam kepriayian. Belakangan waktu baru diketahui jika beliau hidup menyepi di daerah Godean, Yogyakarta. Sekarang desa tempat beliau tinggal dikenal dengan nama Desa Tetuko. Sementara itu salah seorang putra beliau yang bernama Abdurrauf juga mengikuti jejak ayahnya yaitu senang mengkaji ilmu agama. Empat, Pesantren Jamsaren, Solo. Berdiri sejak 1750, Pesantren Jamsaren adalah pesantren tertua di Solo. Didirikan pada masa Pakubuwono IV, pesantren ini menjadi tempat pendidikan bagi ulama besar seperti Kiai Jamsari. Hingga kini, Jamsaren tetap menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Solo. Kegiatan Ramadan di pesantren ini mencakup kajian kitab kuning dan buka puasa bersama dengan warga sekitar. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang telah ditempa oleh perubahan zaman selama berpuluh-puluh tahun, maka dalam mensikapi dunia pendidikan pada dekade ini, Pondok Pesantren Jamsaren menawarkan suatu alternatif sistem pendidikan di mana santri digembleng dengan pengetahuan pendidikan agama Islam di pesantren. Di sisi lain santri menuntut ilmu pengetahuan umum di sekolah formal dengan harapan agar kelak menjadi profesional muda yang berjiwa ulama dan pemimpin yang berguna bagi bangsa, agama dan negara. Beberapa nama besar pernah lahir dari pondok ini, di antaranya Munawir Sazali, mantan Menteri Agama RI, dan Miftah Farid, Ketua MUI Jabar. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Jamsaren kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Tiga, Pesantren Luhur Dondong, Semarang. Didirikan oleh Kiai Syafi'i Pijoronegoro pada tahun 1609, pesantren ini memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Islam dan kemerdekaan. Kiai Syafi'i turut serta dalam pasukan Sultan Agung yang menyerang Batavia. Pesantren ini juga dikenal sebagai pusat kajian Islam di daerah Ngalian, Semarang Barat. Pada Ramadan, santri-santri di pesantren ini aktif berdakwah ke berbagai pelosok daerah, menyebarkan ilmu Islam kepada masyarakat. Dua, Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen. Sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia, Pesantren Al-Kahfi Somalangu didirikan pada tanggal 4 Januari tahun 1475 oleh Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani. Pesantren ini telah bertahan lebih dari 5 abad dan mendapat penghargaan dari PBNU atas kontribusinya dalam pendidikan Islam dan pembinaan moral generasi muda. Setiap Ramadan, pesantren ini menggelar tadarus Al-Quran 24 jam dan pembagian zakat fitrah kepada kaum duafa. Pesantren ini mempertahankan tradisi pendidikan salaf klasik seperti pengajian kitab kuning dan juga menyelenggarakan pendidikan formal modern seperti SMP, SMA, dan SMK, sehingga menjadi pesantren kombinasi salaf dan modern. Bangunan masjid kunonya, dengan 4 tiang kayu asli, Saka Guru, masih menjadi bagian dari situs bersejarah yang memiliki nilai arkeologis dan religius tinggi. Satu, Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Didirikan oleh Kiai Chudori pada September tahun 1944 di kaki Gunung Merbabu, Tegalrejo, Magelang. Pesantren ini kini memiliki lebih dari 2.000 santri. Kiai Chudori, yang merupakan santri dari berbagai pesantren besar seperti Tebuireng dan Lasem,
mendirikan pesantren ini setelah melalui perjalanan spiritual dan pendidikan panjang. Saat revolusi kemerdekaan, pesantren ini menjadi benteng perjuangan gerilyawan Republik. Selain menjadi pusat pendidikan Islam, pesantren Tegalrejo juga dikenal sebagai pelindung kesenian rakyat, sebuah tradisi yang terus diwariskan oleh para pengasuhnya. Di bulan Ramadan, pesantren ini mengadakan program pesantren kilat dan buka puasa bersama bagi masyarakat sekitar.